Ya, menegaskan saja kalau punya masalah lebih baik kita banyak-banyak berdoa, terus banyak-banyak itu sedekah. Karena secara tidak langsung apa nggih, yang kita kasih itu amongnya mendoakan juga. Iya betul. Ikut karma baik nggih. Jadi nanti masuk, nggak tahu kenapa nggih, saya beberapa kali itu nemu tak suruh gitu, alhamdulillah berhasil. Jadi ini lihat, baik caranya gimana nggih, ini caranya gimana ya, oh ternyata gini, Jenengan oncai dulu. nggih, saya kupas, ini caranya gimana, saya pakai cara ini mboten saged, nggak bisa pakai cara ini, nggak bisa, oh caranya ini, ternyata malah saged. Awalnya saya nggak ada gini loh, nggak ada gini, ke saya nggak usah kasih uang, nggak usah bayar, tolong kasihkan. Justru dia mendapat karma baik juga nih. Itu malah yang jadi magnet malah. Iya. Karena apa? Tahu tujuan kita itu, yang itu kan topiknya yang pergi nggih. Tujuan kita itu biar dia kembali nggih. Karena kita dapat karma baik dari orang, jadi kesampe nggih. Gitu. Jadi kalau yang sudah minggat itu tergantung bertahun-tahun. Kalau minggatnya sudah di sana, sudah berumah tangga lagi ataupun gini ya sulit gitu loh nggih. Jadi saya lihat dulu, kadang ada yang wengkel, ini pokoknya harus bisa, ini pokoknya harus bisa. Saya angkat tangan, silakan munajat sendiri ke Allah nggih. Apa-apa dilimpahkan ke saya. Makanya saya bilang jangan, saya hanya perantara, saya hanya penyambung doa nggih. Penyambung doa, saya hanya penyambung antara nun sewu dunia sini sama sana. Saya hanya penyambung nggih, penyambung doa. Jadi kita punya Allah, munajat ke Allah nggih. Itu paling penting. Kita punya orang tua ya ke orang tua. Oke. Ini di akhir-akhir pertanyaan Nyai. Nggih. Ada beberapa pertanyaan lagi. Nggih. Enggak apa-apa Nyai ya. Dalam mboten napa-napa. Los nggih. Los. Berarti ditambah lagi Nyai ini pertanyaan. Monggo saya free hari ini. Cara. Oh iya. Niki Nyai. Nggih. Bagaimana tanggapan Nyai yang katanya orang yang ilmu itu kalau mau meninggal susah? Nah itu apa benarnya? Nah, tergantung yang diilmukan kita itu apa nggih. Misalnya ilmu hitam Nyai. Nggih, seperti yang didoktrin semuanya ke saya. Saya ilmu hitam, trade dan demit jadinya. Nggak apa-apa, itu hak mereka untuk bersuara nggih. Yang melakukan saya sendiri, yang tahu Tuhan. Gitu nggih. Tergantung, banyak kejadian yang seperti itu nggih. Tapi nuwun sewu, nanti yang ilmu ataupun itu tergantung sudah perjanjian dengan itu enggak, perjanjian gitu. dengan jin yang disuruh-suruh dulu itu perjanjian. Nuwun sewu karo ilmu yang itu perjanjian nggih. Itu perjanjian. Nanti diminta lagi, diganti, dibalas seperti apa yang kamu lakukan dulu sewaktu kamu hidup nggih. Biasanya diminta. Biasanya kebanyakan gitu nggih. Kebanyakan yang saya lihat itu kebanyakan sulit. Sakitnya mesti bertahun-tahun kalau punya ilmu kayak gitu nggih. Makanya tergantung kita mempelajari ilmu itu ilmu apa nggih. Lebih baik kalau saya mengajarkan kita juga bermain di dunia nun sewu yang kasat nggih. Cuma kita harus menggunakan, kalau saya pribadi saya gunakan ke alam. Jadi saya dekat ke dunia gitu karena alam nggih. Jadi sinkron. Jadi saya nggak mau harus perjanjian dengan ini saya nggak mau. Karena saya tahu nanti endingnya gimana. Nun sewu nggih. Jadi endingnya gimana nanti saya tahu. Berarti kalau misalnya ada hubungan dengan makhluk lain, seperti perjanjian itu, misalnya pesugihan dan sebagainya, itu bisa
batalkan atau dianulir gitu Nyai? Boten saged. Nggak bisa. Boten saged. Gini Mas, dengan cara apapun. Boten. Orang menerima mencari pesugihan itu juga tidak gampang. Nggih, kita perlu nun sewu, saya tegaskan lagi. Kita perlu biaya. Nggih. Mental, fisik. Terus itu tadi keberanianmu seberapa nggih? Untuk dana, untuk keperluan ini itu, beli ini itu tuh sesajen, selamatan ini. Dan satu lagi, belum tentu kamu diterima. Orang nyari pesugihan itu nggak gampang. Kamu harus melakukan puasa juga, ngeresiki awak, ben gini. Itu mahal juga Mas, dan belum tentu kamu diterima. Nggih, makanya itu lebih baik kalau kita punya suruh mahar 10 juta kok, daripada gitu bayar utang nun sewu lho nggih, nun sewu mawon, nun sewu nggih. Nanti dapatmu segini gini, nggak usah lah duit uang 10 juta ibaratnya, suruh nebus, suruh beli wedhus kendit, pitik cemani, pitik tulak, pitik ponco warna, nggak usah mahal-mahal, dibuat aja usaha kan lebih baik nggih Mas nggih. Belum tentu kita selamatan ritual sebanyaknya, bagaimana uangnya kita belum tentu diterima nggih. Jadi gitu. Jadi orang mencari pesugihan, saya ingatkan harus kuat ekonomi juga, dana, fisik, mental nggih, mboten saged terus wong klontang-klantung nun sewu nggih, klontang-klantung nun sewu sanget gak diterima golek pesugihan. Klontang-klantung gak, wong ibarate kowe njaluk mangan, kowe njaluk tak masakne ya kowe kudu nggo bahan kan gitu nggih. Kowe tak masakne engko tak weki panganan, aku gawakno bahan kan ibaratnya gitu. Jadi lek kowe ora nggo apa-apa, aku mau masakne ya aku mau kan gitu lho nggih. Jadi ibaratnya gitu. Jadi enggak terus gratis golek pesugihan mboten. Belum tentu juga nanti setelah kamu ritual segitu banyaknya terus diterima. Nggih. Itu orang nyari pesugihan kayak gitu. Lebih baik jangan. Uang ibaratnya umpama uang 10 juta buat usaha saja nggih. Kan saged usaha kecil-kecilan kan saged nggih. Tapi jadi ada jangan, ya Nyai. Ada. Maksudnya praktek pesugihan itu ada. Ada. Di beberapa tempat masih ada nggih. Cuma saya tidak mau menjelaskan nggih. Nggih. Tapi kalau yang belum mboten usah. Saya sarankan jangan. Karena itu nanti nurun. Setelah ini nanti perjanjian juga. Ini sampai berapa turunmu nanti. Dan biasanya sampai turun yang habis umpama 7 turunan. Nggih, 7 turunan. 7 turunan itu nanti kaya. Nun sewu. Gampang sekali. Generasi ke-8 wis nggak bisa. Mesti kebanyakan hancur. Nggih. Dan sehancur-hancurnya karena kenapa? Rezeki sudah diambil dulu. Oh gitu. Nggih, rezeki sudah diambil dulu, wis dikuras, sudah dikuras. Berarti dulu. itu rezekinya sendiri ya? Dalam untuk pesugihan itu tadi. Rezeki maksudnya? Diambil dari rezeki istilahnya keluarganya. Nggih, sudah diambili, mboten saged. Oh, bisa, ya? Yang terakhir nima karmanya, tulahnya. Nggih, mboten saged. Orang neluh ataupun jengges ataupun santet itu ya juga gitu nggih. Kita meneluh orang menurut sewu, karmanya nanti ke keluarga, ke siapa orang yang kita sayangi juga. Nggak mungkin mboten kita lepas santai bebas mboten saged. Oke Nyai. Baik buruk selalu ada balasannya nggih. Nggih, siap. Nggih. Didoakan semoga bisa memimpin rakyat nggih. Cuma kalau saya pribadi pandangan saya itu nggih, bisa ditafsirkan nanti kalau mboten jelas bisa dilihat channel YouTube yang sebelumnya Mas. Dari Jawa ya. Nggih, dari suku Jawa. Itu petunjuknya bagaimana Nyai? Dalam Nyai bisa mendapat petunjuk seperti itu? Itu saya dapat nun sewu, saya dapat penglihatan nggih kalau itu secara tidak sengaja. Saya nggak mau ngurusin nun sewu nggih, nggak mau ngurusin masalah pilpres, masalah politik atau pemerintahan, saya tidak mau. Itu secara tidak sengaja. Itu bareng-bareng saya lihat gambaran itu bareng-bareng sama yang mau meletusnya gunung yang tertinggi di Jawa. Itu berbarengan.
hampir bebarengan. Saya lihat gambaran itu saja nggih. Entah benar atau salah itu nanti yang kuasa nggih, yang tahu nggih. Saya dapat gambaran itu saja sekilas nggih. Jadi apapun yang saya tidak terlalu mengurus, non saya bukan tidak mengurusi, saya tidak terlalu berminat dengan yang politik-politik, saya tidak mau berikut campur. Atau pemerintahan sudah ditata sendiri-sendiri, sudah ada aturannya sendiri-sendiri dan dilaksanakan dengan tugasnya sendiri-sendiri masing-masing. Apapun yang menjadi pilihan ataupun yang jadi presiden nanti, semoga bisa mengayomi masyarakatnya nggih, jadi yang lebih ini sudah baik jadi lebih baik lagi nggih. Siap Nyai. Itu penting. Lanjut Mas Indra. Sebagai penutup Nyai Isa, Pilpres 2024 supaya damai, tidak ada perkelahian, tidak saling terpecah belah, pesannya Nyai Isa apa? Pilpres 2004 nggih. 2024. Pesan saya nggih, kita manusia yang ditanamkan kan diajarkan saling dalam setiap agama nggih. Setiap agama itu nomor satu yang diajarkan kan saling kasih mengasihi nggih. Itu saja yang ditanam. Kalau kita saling kasih mengasihi sesama manusia, sesama umat, itu nanti akan timbul rasa nopo nggih, iba belas kasihan nggih, sama-sama mendukung ataupun mensupport. Jadi apapun terus legowo. Jadi apapun yang sudah dipilih ataupun yang bukan, itu sudah takdir yang kuasa nggih. Sudah takdir yang di atas. Itu sudah jalannya masing-masing. Kita manusia hanya bisa menjalani nggih. Kita manusia hanya bisa menjalani.